Pemirsa, sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan teknologi Microsoft menyatakan bahwa tingkat kesopanan netizen Indonesia termasuk salah satu yang terburuk di dunia. Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara meningkatkan kesopanan netizen Indonesia? Kita ikuti liputan berikut ini. Baru-baru ini, Microsoft merilis hasil survei tahunannya yang berjudul Digital Civility Index 2020. Survei yang telah rutin dilakukan oleh Microsoft sejak tahun 2016 ini melaporkan tingkat kesopanan netizen di berbagai negara di dunia. Dalam hasil dari survei tersebut, Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei, hanya di atas Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan. Sedangkan 5 posisi teratas dalam survei tersebut ditempati oleh Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, dan Taiwan. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa tingkat kesopanan netizen Indonesia pada tahun 2020 memburuk dari tahun 2019. Memburuknya tingkat kesopanan ini dinilai dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu meningkatnya berita hoax dan penipuan, ujaran kebencian, hingga diskriminasi. Hasil survei ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia. Sejak rilisnya hasil survei ini, sejumlah netizen Indonesia membanjiri kolom komentar di berbagai unggahan dari akun Instagram milik Microsoft. Banyak di antara komentar tersebut yang menyatakan tidak terima dicap sebagai netizen yang tidak sopan oleh survei ini. Hal ini banyak dinilai seolah-olah semakin memperkuat hasil dari survei ini. Bagaimana pandangan pengamat terhadap buruknya tingkat kesopanan netizen Indonesia serta solusinya? Berikut adalah pandangan dari akademisi komunikasi sekaligus dosen di Vkom UMN, Heriadi Silvianto. Literasi yang buruk, lalu sistem yang tidak paripurna menyebabkan tadi dampaknya adalah tadi. Karena orang ngelihat kan, oh itu ngomongnya begitu ya, kalau mau viral ya harus begitu gitu. Jadi viral itu bukan tentang gagasan, bukan tentang ide, bukan tentang konsep yang baik, tapi tentang kalau mau viral lu ngelakuin hal yang konyol, lu ngebully orang gitu, baru kamu viral. Yang pertama memperkuat literasi, yang kedua memperkuat komunikasi, melakukan diseminasi informasi, yang ketiga berkolaborasi dengan seluruh stakeholders. Yang keempat, sudah cukup polarisasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Fania, seorang pengguna media sosial dari golongan pemuda yang dimintai pendapatnya mengenai isu ini. Kalau menurutku gimana ya? Ya emang sih kalau dilihat-lihat mungkin ada lah orang-orang Indonesia yang kayak kesadaran etikanya mungkin masih kurang gitu ya. Jadi kayak dari gaya bahasa mereka, dari cara mereka berinteraksi gitu, emang mungkin agak kurang kurang sopan sih ya. Ya kalau kayak gitu sih ya mungkin satu-satunya solusi ya lewat education sih ya. Pada akhirnya, diperlukan adanya kesadaran untuk menerapkan etika dalam berinteraksi di media sosial. Solusi yang akan diambil oleh tiap stakeholder diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran ini dalam masyarakat Indonesia. Timothy Nathaniel melaporkan dari Jakarta.